Pertemuan ke-6 mata kuliah MPPL kita kali ini dengan topik Project Time Management. Jadi kita sudah mulai memasuki satu persatu dari knowledge area yang ada dalam pengelolaan proyek ya. Ini untuk Project Time Management itu kita akan mendengar banyak sekali istilah baru, tetapi semuanya sangat penting dan sangat relevan nanti kalau Anda dipercaya mengelola proyek. Jadi ya kalau misalnya ini sepertinya saya perlu rekam ya, supaya nanti saya bisa upload juga di YouTube punya saya gitu. Nanti kalau Anda mau mendengarkan ulang itu Anda bisa. Dan ada beberapa istilah-istilah yang memang harus Anda pahami gitu ya. Dan ya ini sangat berhubungan dengan pengelolaan waktu. Jadi kalau kita 2 minggu yang lalu, minggu lalu kita belajar mengenai Project Integration Management. Jadi adalah dari sekian banyak knowledge area atau area pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan proyek itu, kita harus memikirkan bagaimana integrasinya satu sama lain, karena pasti akan sangat berhubungan ya. Jadi kalau mengelola proyek Anda kan butuh orang, ya. Anda sebagai manajer proyeknya, atau project leader-nya, atau project manajernya, Anda butuh orang. Untuk mengelola orang, Anda harus menerapkan project, human resource management gitu ya. Untuk mengelola ketidakpastian yang mungkin terjadi selama pengelolaan proyek, saya membutuhkan project risk management. Untuk mengelola stakeholder, ada stakeholder management. Untuk mengelola budget, ada budget management. Mengelola waktu, ada time management. Mengelola ruang lingkup, ada scope management, dan ada berbagai manajemen lainnya, termasuk manajemen pembelian, dan seterusnya gitu. Itu harus terintegrasi semuanya, diintegrasikan. Jadi, kalau yang di minggu lalu itu project integration management, kita berfokus pada bagaimana overview dari semuanya dan bagaimana semuanya itu saling berkaitan satu sama lain, maka diperlukan namanya Project Integration Management. Kemarin kita sudah mulai masuk di Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup. Nah, scope itu apa? Ya, semua pekerjaan dan proses yang harus dilakukan sepanjang pelaksanaan proyek dengan tujuan menghasilkan hasil akhir ya. Hasil akhir produk atau jasa sebagai hasil akhir dari proyek tersebut ya. Kita mengingat kembali kalau yang namanya project adalah suatu petualangan sementara ya, endeavor ya. Petualangan sementara yang membutuhkan resource, dibatasi waktu, ada ketidakpastian untuk menghasilkan sesuatu, produk atau jasa. Jadi ada time limitnya, ada budgetnya, ada scope-nya, itu dibatasi semua. Semua pekerjaan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses pembuatan produk atau jasa yang akan dihasilkan di bagian akhir, misalnya proyek pembuatan website untuk sebuah perusahaan gitu. Ada proyek kan, itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan antara di antaranya menuju ke hasil akhir lah, itu dinamakan scope-nya. Apapun semua pekerjaan dan semua proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ada nama besarnya, nanti dipecah-pecah, nanti kita lihat ada salah satu output yang paling penting dalam project scope management adalah namanya WBS atau Work Breakdown Structure. Ada bisa dipecah-pecah dari yang fase besar, biasanya nama sistemnya, misalnya website perusahaan XYZ gitu ya. Terus kemudian di dalamnya ada fitur-fitur apa saja, subsistemnya, ya berarti itu adalah WBS level 2. Kemudian di masing-masing subsistemnya dipecah lagi menjadi fungsi-fungsinya, menjadi WBS level 3. Nanti kalau bisa dipecah lagi menjadi yang lebih kecil lagi, itu WBS level 4 ya. Biasanya kalau proyek yang skalanya kecil, menengah, mungkin agak besar, cukup sampai level 4 saja. Tapi kalau proyek yang lebih besar lagi mungkin sampai lebih ya, tapi jarang sekali. Itu ya. Dan itu masing-masing pekerjaan yang kecil itu yang nggak bisa dipecah lagi dinamakan task atau tugas gitu ya. Dan tugas itu nanti bisa ditugaskan atau diberikan kepada seseorang untuk mengerjakan. Nah, ini sebetulnya kelanjutan dari apa yang kita kerjakan kemarin. Nah, nanti makanya dari tugas minggu 5 dan 6 kita jadikan satu karena ada kesinambungan ya, dan karena harus dilaksanakan 2 hari berturut-turut sehingga terpaksa Anda harus pikirkan prosesnya bersama-sama gitu ya. Oke. Coba apakah saya sudah, oh ya, oke.
Saya akan share screen ya. Jadi sekarang kita masuk ke aspek yang kedua yaitu waktu. Jadi kalau kita ingat-ingat beberapa minggu yang lalu, yang namanya project itu dibatasi 3 dimensi, dimensi ruang lingkup, dimensi waktu, dan dimensi budget. Nah, yang menjadi istimewa kalau dalam waktu itu, kita mau kerja atau tidak, waktunya tetap berjalan, ya. Time itu kan kecuali di film-film kayak, Avengers, kita bisa balik ke waktu masa lampau, masa depan, dan sebagainya, tapi kan belum ada yang mesin waktu ya. Jadi waktu itu tetap berjalan, apapun yang kita lakukan, mau nggak kerja, mau diam saja, mau giat, waktu tetap akan berjalan, tidak bisa dihentikan. Jadi misalnya ada project selama 4 bulan dan kita diam saja, 4 bulan akan tetap berlalu gitu. Kalau budget bisa dikurangi, bisa ditambah. Scope bisa dikurangi, bisa ditambah. Tapi kalau waktu, itu yang sulit. Waktu ya, itu mempunyai dimensi yang spesial. Waktu memiliki dimensi yang spesial. Oke. Ini ya, jadi, fokus kita hari ini adalah masalah waktu atau dimensi kedua, yang kemarin itulah scope, yang sekarang adalah time. Project time management, manajemen waktu. Saya yakin Anda waktu kuliah sekarang ini dengan berbagai macam tugas kuliah, praktikum, tugas besar, mungkin harus juga healing gitu ya, atau apa, me time dan sebagainya, berarti Anda harus melakukan berbagai macam namanya manajemen waktu juga ya. Nah, permasalahannya kalau kuliah itu kan Anda manajemen waktu mungkin Anda sama teman kelompok saja, cukup kecil gitu ya. Tapi kalau di project manajemen itu kan Anda me-manage waktu dari semua orang yang terlibat. Semua orang, nggak cuman mikirin diri Anda sendiri, tapi Anda harus mikirin waktunya orang lain ya, waktunya orang lain supaya dia juga bisa efisien dan efektif kerjanya gitu ya. Ingat kan tidak semua orang itu bekerja bersama-sama dalam proyek ya. Misalnya, sistem analis mungkin dia akan bekerja di awal-awal, karena dia harus berkomunikasi dengan klien, menerjemahkan keinginan klien menjadi SKPL. Tapi begitu SKPL jadi, sistem analisnya kan berarti dia nganggur gitu. Apakah dia bisa jadi programmer? Kan enggak. Nah, programmer mungkin ada orang lain. Nah, itu berarti nanti yang baru bekerja baru programmernya. Nah, programmernya pun juga ada yang mengerjakan database-nya, mengerjakan UI-nya, mengerjakan apa dan sebagainya, dan mungkin tidak perlu waktu bersama-sama gitu. Nah, setelah mulai di-coding itu berarti sistem analisnya kan nganggur. Apakah sistem analisnya akan dibayar terus atau gimana gitu? Nah, itu nanti dipikirkan. Mungkin dia bisa ditugaskan di proyek yang lain di perusahaan yang sama atau diminta mengerjakan hal yang lain dan sebagainya gitu. Jadi tidak semua orang bekerja sama-sama, mirip supaya bangun rumah gitu. Bangun rumah kan yang tukang bikin atap kan nggak mungkin kerja dari awal gitu ya. Dia pasti nunggu di menjelang akhir, memang saatnya dia harus bekerja membangun atap, sudah temboknya sudah jadi, barulah dia bekerja. Dia kan nggak mungkin kerja sekarang gitu. Sama, jadi semua ada tugasnya masing-masing dengan waktu masing-masing, timing-nya masing-masing. Pekerjaan juga ada yang bisa dijalankan secara serial, berurutan, ada yang bisa dikerjakan bersama-sama, dan sebagainya. Misalnya orang yang mengerjakan atap mungkin bisa orang lain lagi mengerjakan hal yang lain dan itu tidak bertubrukan. Tetapi ada yang terpaksa harus serial ya, karena luaran dari satu kegiatan menjadi inputan kegiatan yang lain dan sebagainya gitu. Oke, jadi objektif atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, pentingnya jadwal ya, karena orang bekerja di proyek kita banyak orang dengan spesialisasi masing-masing dan timing masing-masing. Maka kita perlu melihat bahwa jadwal menjadi sesuatu yang sangat penting dan project management yang bagus itu juga sangat penting juga ya. Nah, pertama kali kita harus planning dulu tentu saja. Bagaimana kita merencanakan manajemen jadwalnya, kita mendefinisikan aktivitasnya, karena aktivitas yang kita buat pada saat DBS itu akan menjadi basis atau dasar waktu kita membuat jadwal. Nah, nanti kita bisa menggunakan berbagai macam network diagram untuk melihat misalnya waktu kritisnya, untuk melihat waktu durasi projeknya dan sebagainya itu. Ada berbagai macam diagram di sini. Nah, nanti akan berhubungan juga dengan mengestimasi resource yang dibutuhkan, ya tadi ya. Misalnya, eee, programmer
database mungkin tidak perlu bekerja minggu ini, tapi baru bekerja 3 minggu lagi. Yang mendesain UI mungkin bekerja 2 minggu lagi, selama 1 minggu dan sebagainya gitu loh. Jadi kita harus mengestimasi resource-nya ya. Jangan sampai orang itu seharusnya bekerja, tetapi dia sebenarnya bengong saja karena dia nggak dapat masukan atau hasil kerja dari orang lain ya. Jadi untuk memastikan dia memang bekerja dengan efektif dan tidak bengong saja dan tidak mengerjakan apa-apa padahal kita gaji orangnya. Nah, kita melihat juga berbagai macam tool dan teknik yang dibutuhkan untuk memanage durasi, jadwal dan sebagainya ya, masalah waktu. Ini salah satu jadwal yang gambar jadwal yang dibutuhkan yaitu namanya Gantt chart. Nanti juga ada namanya teknik untuk menestimasi durasi menggunakan PERT dan sebagainya gitu ya. Terus kita melihat bagaimana kalau di Agile. Ini ya, ini sering manajer itu selalu masalahnya adalah masalah jadwal. Masalah yang paling concern dia karena jadwal, karena apa? Tidak ada fleksibilitas kalau urusan jadwal ya. Jadi tidak ada fleksibilitas sama sekali. Kalau scope bisa dikurangi, bisa ditambah. Budget bisa dikurangi, bisa ditambah. Tapi kalau waktu itu tidak ada fleksibilitas. Dia akan tetap berjalan no matter what. Gitu ya. Ya, biasanya masalah isu jadwal menjadi hal yang sangat krusial, terutama di paruh kedua dari proyeknya. Sudah mulai masa-masa kritis, waktu crunch time-nya gitu ya, itu kadang-kadang menjadi faktor konflik, faktor konflik yang harus dicermati ya oleh project manajernya dengan baik. Oke, ini saya lewatin saja karena masalah kultur dan sebagainya gitu ya. Terus ini juga saya lewatkan saja. Nah ini, proses-proses yang berhubungan dengan project time management itu apa? Yang pertama ya selalu planning dulu ya. Jadi kita merencanakan bagaimana kita akan memanage jadwalnya. Jadi kita tentukan polisinya apa, prosedurnya apa, dokumentasi-dokumentasi yang akan dibutuhkan apa dan sebagainya ya. Itu saja apa saja yang diperlukan untuk kita bisa mengelola waktu sepanjang perjalanan proyeknya. Terus kemudian kita tentukan aktivitas, namanya activity, yang berhubungan dengan task tadi ya waktu kita buat WBS kemarin. Terus kemudian dari aktivitas-aktivitas itu kita dibuat sequencing-nya atau kita urutkan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada kegiatan memang harus berurutan yang namanya misalnya kalau ngetes tuh ya setelah di-coding gitu ya, nggak mungkin ngetes dan ngoding bersama-sama karena itu orangnya kan berbeda. Ngedesain software ya pasti duluan daripada ngodingnya. Nggak mungkin orang ngoding tanpa ada yang mendesain dan sebagainya. Itu berarti ada kegiatan yang harus berjalan secara linear. Tapi ada kegiatan yang bisa berjalan secara paralel. Misalnya waktu memesan servernya bisa berjalan bersama-sama waktu dengan ngodingnya, karena itu hampir nggak ada hubungannya. Nanti baru kalau sudah mulai dicoba diinstal dan dipasang, baru harus kedua-duanya harus ada dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan sequencing, jadi kayak mengurutkan aktivitasnya, mana yang bisa paralel, bisa mana serial dan sebagainya. Kemudian kita mengestimasi resource-nya. Nah, resource itu apa? Orang, bisa sumber daya yang lain, dan sebagainya gitu ya, resource. Terus kemudian di samping activity itu harus ada resource-nya, kita juga harus menentukan durasinya. Jadi dengan resource yang ada, kira-kira butuh waktu berapa lama gitu. Jadi misalnya Roske coding, coding kita sudah punya bayangan programmernya 5 orang, coding segini speknya. Menurut pengalaman sebelumnya kayaknya ini butuh misalnya 3 minggu, itu bisa. Jadi ingat ya, semakin banyak programmernya otomatis akan semakin pendek durasinya, tetapi kita harus ingat semakin banyak programmernya potensi konflik komunikasi akan semakin tinggi. Jadi kalau tidak di-manage dengan baik, malah kebanyakan orang malah bikin runyam semuanya gitu, malah pada ribut semuanya satu sama lain. Terus kemudian setelah ketemu resource-nya, ketemu durasinya, barulah kita membuat yang namanya jadwal atau schedule. Jadi nanti kita masukkan sequence-nya, urutannya, kita masukkan resource-nya, kita masukkan durasinya, sehingga membuat suatu rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, sampai proyeknya nanti selesai. Nah, berarti jadwal itu sudah selesai,
Itu pada fase perencanaan ya. Nanti kalau sudah mulai jalan, barulah kita melakukan kegiatan controlling the schedule. Jadi schedule-nya kita amatin terus, plototin terus ya. Mana yang meleset, mana yang tepat waktu. Kalau yang meleset apakah dibiarkan saja, baik-baik saja, atau harus kalau yang, tepat waktu syukur bagus ya. Kadang-kadang ada yang kecepatan, nah itu kan harus kita pikirkan konsekuensinya di belakang ya. Ada kegiatan yang cuma meleset 1 hari saja, akan mengakibatkan durasi projeknya bertambah 1 hari. Tapi ada kegiatan yang meleset meskipun terlambat 2 hari, nggak ngaruh apa-apa, gitu. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat jadwal tersebut ya. Ini ya, jadi pada saat planning, kita merencanakan schedule management seperti apa, menentukan aktivitas, aktivitasnya kita urutkan, sequence, kemudian kita estimasi resource maupun durasinya. Setelah itu baru kita buat jadwalnya. Nanti kalau sudah program sudah berjalan, maka kita melakukan monitoring dan controlling, terutama mengontrol jadwal atau schedule. Nah, nanti jadwalnya itu sudah freeze gitu ya, kemudian mode dari jadwalnya kita bisa lakukan dengan, ini, tracking ya, project tracking. Nah, yang pertama ya, kita planning schedule management. Jadi biasanya kalau kita nggak punya pengalaman ya kita nanya yang ahlinya gitu, yang sudah pernah mengerjakan sebelumnya, nanya konsultan, nanya orang yang lebih senior dan sebagainya, supaya dia bisa memberikan masukan, kira-kira nanti seperti apa sih untuk proses dalam mengelola jadwal itu kayak gimana gitu, teknik-tekniknya dan sebagainya. Bisa menggunakan pertemuan, konsultasi dan sebagainya itu ya. Jadi yang di dalam perencanaan jadwal ini, perencanaan manajemen jadwal itu termasuk apa saja, misalnya pengembangan modelnya pakai apa. Ya tentu saja kalau kita menggunakan waterfall, pasti akan durasinya berbeda kalau kita menggunakan spiral, pasti kita berbeda dengan menggunakan V-model, pasti berbeda kalau kita menggunakan agile dan sebagainya. Jadi akan berdampak pada jadwalnya juga ya. Terus kemudian metodologinya untuk penjadwalnya kayak gimana, akurasi dari unit pengukurannya apa, apakah satuannya minggu, atau satuannya hari, atau satuannya jam gitu ya. Kalau projeknya misalnya sangat pendek, mungkin satuannya bisa per jam. Tapi mungkin juga lebih paling ideal itu sebetulnya per hari ya, satuannya per hari. Dalam 1 hari itu 8 jam kerja. Terus kemudian juga threshold control-nya, terus kemudian rules of performance measurement, aturan-aturannya waktu pengukuran dari performance seperti apa, format laporan, maupun deskripsi prosesnya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu namanya task atau activity. Jadi yang kita waktu membuat work breakdown structure, itu kan kita pecah-pecah sampai yang paling kecil yang disebut task ya. Nah, itu juga kita namakan aktivitas ya. Aktivitas adalah yang elemen terkecil dari work breakdown structure itu ya. Nah, nanti kalau kita kemarin kan di WBS itu kan harus ada namanya WBS description. Jadi dengan membaca deskripsi WBS itu orang sudah punya bayangan. Ini sebetulnya level pekerjaannya seberapa besar, membutuhkan resource berapa, dan kira-kira butuh orang berapa. Gitu. Jadi ini eh, harus didefinisikan ya aktivitasnya ya. Dari cuman sekedar penjelasan di WBS harus didetailkan lagi supaya orang tuh bisa melakukan estimasi waktu maupun biaya yang berhubungan dengan resource yang diberikan gitu ya. Jadi kenapa di WBS yang kemarin itu tidak cuma sekedar kotak, setiap kotaknya harus ada dictionary-nya. Karena di dictionary orang mungkin akan bisa mengestimasi dan akan penjelasan detail itu WBS itu apa sih gitu. Dan orang bisa mengira-ngira nanti sebetulnya butuh biaya berapa dan butuh waktu berapa lama estimasi. Nah, nanti setiap aktivitas itu kita buat daftarnya, semacam tabel yang disebut activity list. Jadi adalah suatu tabel dari aktivitas yang akan dimasukkan dalam jadwal ya, jadwal projeknya. Namanya nanti ada nama aktivitasnya, dikasih ID khusus ya.
Terus kemudian ada deskripsi, aktivitasnya itu ngapain, berarti diadaptasikan dari, WBS ya, WBS Dictionary. Terus kemudian kita tambahkan atribut sekarang. Jadi, kalau yang activity list itu sebetulnya tinggal diadopsi saja dari WBS Dictionary, kemudian kita tambahkan atribut tambahan untuk memberikan, lebih detail lagi tentang aktivitas tersebut, yaitu predecessor. Predecessor berarti aktivitas yang harus mendahului dia itu apa, supaya dia bisa dikerjakan. Contohnya misalnya aktivitas ngoding. Kalau ngoding ya berarti harus predecessor-nya, pendahulunya adalah desain sudah selesai, gitu. Orang nggak mungkin ngoding sebelum desain selesai, gitu kan. Terus kalau suksesor, itu berarti aktivitas yang kelanjutannya, apa, suksesor. Kelanjutannya apa, ya setelah ngoding, testing gitu misalnya, dan sebagainya, sesuai dengan, model SDLC yang dipilih. Terus relationship-nya apa, logical relationship-nya, apakah hard logic, soft logic, dan sebagainya, nanti kita lihat di belakang. Ada lead sama lags. Lead sama lags itu berarti berhubungan dengan seberapa cepat dia bisa mulai dikerjakan dan seberapa lambat dia bisa dikerjakan tanpa memengaruhi durasi proyeknya. Jadi dia bisa digeser-geser, apa ya, fleksibilitas penggeseran waktunya itu seberapa rileks gitu ya. Kalau misalnya lead sama lag-nya itu banyak, itu enak gitu. Tapi kalau sedikit berarti dia sebenarnya aktivitas yang tidak tawar-tawar lagi, kalau sudah harus mulai, sudah jalan. Terus persyaratan resource-nya, ketangan constraint-nya, impose date, assumption, dan sebagainya itu ya, asumsi-asumsi dan seterusnya itu. Jadi kita tambah dengan lebih detail lagi. Masing-masing aktivitas itu lengkap dengan penjelasan pendahulunya apa, setelahnya apa, hubungannya seperti apa, lead sama lag-nya kayak gimana, persyaratan resource-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan dinamakan milestones. Ada istilah baru di sini ya, milestones. Dari milestone itu kenapa disebut milestone? Stone itu kan batu ya. Mile itu adalah penanda, apa, batu penanda dari mil. Karena mungkin di Amerika pakai mil ya. Kalau mungkin di sini kilometer stone gitu ya. Kalau di sana milestone. Jadi batu penanda jarak. Ya sama seperti kalau kita lagi jalan di Jogja Solo itu kan ada batu-batu kayak, batu pancang gitu ya, ditancepin ada berapa kilo lagi dari pusat kota Klaten atau Jogja. Itu kayak gitu sebenarnya. Itu kecil, penanda. Nah, dalam perspektif project time management itu nggak ada durasinya, tetapi adalah event penting. Sebagai penanda suatu tahapan sudah selesai. Nah, untuk meskipun dia zero duration atau nol durasi, untuk bisa mencapai itu harus melewati beberapa aktivitas gitu ya. Banyak sekali pekerjaan. Jadi milestone itu penting sebagai penanda. Misalnya kita bikin milestone bahwa fase desain sudah selesai. Itu sebelum fase desain selesai kan memang seluruh pekerjaan yang berhubungan desain harus sudah selesai ya. Desain database, desain UI, desain apa semuanya. Barulah kita kasih milestone. Nah, kalau milestone itu sudah dilampaui, berarti kita sudah yakin bahwa ini kita memasuk ke tahapan berikutnya. Gitu. Jadi milestone ini berguna untuk menentukan atau mengeset tujuan dari schedule atau jadwal dan proses monitoringnya. Misalnya, kalau kita membuat SKPL ya, SKPL analis bekerja SKPL, terus kemudian SKPL-nya direview dan customer happy, dia tanda tangan, SKPL-nya sudah fix. Nah, itu milestone-nya itu ya. Milestone-nya adalah SKPL ditandatangani. Kalau ini saya skip saja, nanti kalian bisa baca sendiri di buku ya. Oke. Nah, jadi aktivitas ini pekerjaan cukup banyak juga. Jadi aktivitas kita ambil yang aktivitas paling bawah di WBS itu, tugas-tugas yang paling bawah yang nggak usah pecah lagi itu. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan dalam bentuk tabel, kita tambahkan penjelasannya dan sebagainya. Kita tambahkan parameter tambahan, predecessor, suksesor, dan berbagai aspek lainnya tadi. Terus kita juga menentukan apa saja milestone-milestone-nya. Terus kemudian kita lakukan yang namanya sequencing activities. Jadi aktivitas itu yang sekian banyak kita urutkan. Mana yang bisa paralel, mana yang bisa serial.
Jadi ada yang bisa berurutan karena logikanya harus kayak gitu, tapi ada yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Jadi dia bisa bekerja atau mulai dikerjakan tanpa menunggu yang lain gitu ya. Seperti itu ya. Nah nanti hubungan antara satu tugas dengan tugas yang lain atau aktivitas dengan aktivitas lain itu berhubungan disebut dengan dependensi atau relationship. Dependensi atau relationship. Jadi kita harus menentukan dependensi dari suatu tugas atau aktivitas terhadap yang lainnya. Itu nanti akan menentukan yang disebut dengan critical path analysis. Untuk menentukan namanya critical path analysis. Ingat di activity kan sudah ada durasinya, sudah ada resource-nya dan sebagainya. Ada predecessor-nya, ada successor. Nah, predecessor, informasi predecessor sama successor itu sebagai petunjuk penting untuk kita membuat sequence ini. Ini ya, ada 3 jenis dependensi atau ketergantungan ya. Jadi yang pertama mandatory. Mandatory yang memang sangat tergantung dengan aktivitas sebelumnya. Jadi kalau tidak ada luaran dari aktivitas sebelumnya, dia nggak akan bisa kerja, gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya tuh molor, otomatis dia nggak jalan. Ini disebut hard logic. Jadi nggak ada tawar-menawar gitu ya. Jadi harus selesai sebelumnya, predecessor-nya harus selesai, yang tugas sekarang baru bisa jalan, ya. Namanya hard logic. Tapi ada yang disebut dengan discretionary dependency. Jadi ini sifatnya soft logic karena memang ada logikanya saja, tapi lebih ke arah sifat dari proyeknya. Contohnya misalnya, karena kita mempunyai tester yang sedikit, ya terpaksa kita harus tunda yang ini gitu ya. Jadi mungkin ada constraint resource, constraint biaya, constraint waktu komputasi dan sebagainya, sehingga dia terpaksa harus dibuat dependen gitu. Tetapi itu tidak hard gitu. Jadi kalau misalnya bisa dapat tambahan orang, mungkin bisa dirubah itu logikanya. Itu disebut dengan soft logic. Jadi kalau hard logic itu tak ada tawar-menawar, misalnya habis habis requirement ya pasti desain, habis desain pasti coding, itu hard logic. Tidak mungkin orang bisa ngoding sebelum ada requirement-nya jadi. Tapi kalau yang soft logic itu lebih ke arah memang karakteristik internal dari proyeknya yang kadang-kadang bisa dinegosiasi, bisa di-lobby dan sebagainya. Karena ada berbagai macam constraint yang ada dalam internal proyeknya. Tapi ada yang ketiga disebut external dependency. Nah, external dependency itu adalah ketergantungan pada faktor lain di luar proyeknya. Misalnya, install atau setting database di server. Setting database di server. Ada tugas menyeting database di server atau install server OS gitu, OS servernya. Nah, kalau servernya belum datang, padahal servernya itu dikirim oleh vendor, nggak mungkin kan bisa diinstal OS-nya misalnya. Nah itu contohnya apa? External dependency. Jadi kegiatan ini tergantung pada kegiatan di luar project yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Nah itu yang kadang-kadang ya. Jadi ada proses-proses atau situasi di luar yang sangat mengaruhi. Jadi kita harus pastikan nanti vendor yang ngirim servernya memang mengirim tepat waktu. Dia molor sedikit saja, ya proses setting dan install OS servernya jadi bermasalah contohnya. Jadi ada mandatory, discretionary, sama external. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita sambung satu dengan yang lain, maka dikatakan sebagai suatu network diagram. Jadi ada suatu display, relationship, sequencing dari seluruh proyek aktivitas. Jadi itu kita connect satu dengan yang lain ya. Nah, di sini ada 2 format yang bisa dipakai untuk menunjukkan koneksi antara berbagai macam aktivitas itu. Yang pertama adalah menggunakan arrow, yang kedua menggunakan presiden diagramming method. Yang pertama yang arrow itu, namanya juga arrow, panah. Yang kedua ada presiden itu berarti relationship-nya dengan satu dengan lainnya. Kita lihat contohnya. Bentar. Maaf ada interupsi sebentar. Kita lihat ya. Ini yang namanya activity on arrow.
Jadi di sini, satu itu cuma note saja. Aktivitasnya tuh namanya A. Aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Durasinya tuh ini ya, aktivitasnya tuh panah malahan ya. Aktivitasnya tuh R, namanya activity on arrow ya. Jadi aktivitasnya panah, kemudian ada nama aktivitas, kita kasih sama dengan 1, berarti di durasinya 1 hari. 1 hari itu berarti ya 8 jam. Kemudian ada D 4 hari, E 5 hari, B 2 hari, C 3 hari, dan sebagainya. Dan kita lihat ini ada aktivitas yang berjalan serial, misalnya ya, 1, ini C, G, I, J, kan serial, tetapi ada yang paralel. Ini ada paralel ini, ada 3 aktivitas paralel. Ada 4, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ada aktivitas yang bisa berjalan paralel. Misalnya aktivitas D, E, F, sama G itu berjalan bersama-sama. Aktivitas A, B, sama C berjalan bersama-sama. Tetapi D tidak akan bisa mulai sebelum A selesai gitu. Jadi D itu hanya bisa dikerjakan di hari kedua, bukan di hari pertama. Dan seterusnya. Dan sebenarnya jadi urutannya misalnya, jadi inilah dinamakan, activity on arrow tadi ya. Ini yang dikatakan activity on arrow. Jadi ini durasinya, berarti ya aktivitas F sama E itu hanya bisa dikerjakan di hari ketiga. Tapi aktivitas D meskipun dia paralel dengan E, tapi dia bisa mulai di hari kedua. Tapi permasalahannya di H ini ya, di H ini. H itu butuh output dari D sama E. Ya. H ini butuh dia inputnya adalah kegiatan D sama E. Butuh kan? Dia meskipun dia bisa mulainya kapan? Kalau kita lihat A sama D kan cuma 5 hari ya. B sama E kan 7 hari. Tapi H itu tetap harus nunggu keduanya selesai. Jadi dia baru bisa mulai di hari ke-8. Meskipun D ini sudah selesai di hari ke-5 gitu. Tetap ada kayak, nah itu dinamakan slack sama lead tadi ya. Jadi D ini bisa diundur sedikit berapa hari tanpa mempengaruhi H ini gitu. Seperti itu ya, semoga Anda cukup paham. Jadi ini juga sama, setelah E sama F, yang namanya yang note 6 ini, untuk melaksanakan J, saya butuh H, F, sama I. Terus kapan saya mulai bisa bekerja? Ya kita lihat yang durasi terpanjang malahan ya. Kita harus lihat durasi terpanjang. Misalnya ini A tambah D tambah H, berarti 11 hari nih ya, 11 hari. Oke. Terus kalau misalnya yang ini B, E, H, 7 tambah 6, 13 hari. Ini 11, ini 13. Tetap aja kan, berarti yang mempengaruhi yang terpanjang kan, yang 13 hari. Terus B sama F cuma 6 hari. Nah, tetap aja yang mempengaruhi yang terpanjang yang 13 hari. Nah, kita lihat yang bandingan ini. C, G, sama I. 9 tambah 2, 11. Nah, tentu saja berarti aktivitas yang menjadi penentu kapan J dimulai adalah yang 13 hari itu. Yang ini. B, E, sama ya. B, E, sama H ya. Jadi 2 tambah 5 tambah 6. 13. Berarti J itu paling cepat dikerjakan di hari ke-14. Itu ya. Jadi meskipun kayaknya serial dan paralel, itu ternyata durasi dari projeknya, ini kan kayak projeknya sudah selesai, itu ditentukan oleh waktu yang terpanjang, bukan waktu yang terpendek ya. Waktu yang terpanjang, berarti durasi projeknya itu yang mana? Waktu terpanjang mana? Itu B, E, H, sama C. Ini yang terpanjang ya. Jadi 2 tambah 5, 7, 7 tambah 6, 13 tambah 3, 16 hari. Jadi kalau ditanya, project ini berapa hari? 16 hari. Meskipun di jalur lain lebih cepat, tetapi kan tetap waktu mengerjakan J harus nunggu yang panjang ini baru selesai, baru yang tetap bisa dikerjakan yang lainnya. Meskipun yang lainnya, outputan dari lainnya sudah ready, tapi kan tetap kurang dari ini yang panjang ini ya. Seperti itu ya. Semoga Anda cukup. Ini namanya activity on arrow. Jadi ya ada ya.
Namanya activation arrow atau arrow diagramming method atau ADM. Jadi aktivitasnya direpresentasikan sebagai panah, node adalah starting and end point, dan ini hanya menunjukkan dependensi start finish to start saja. Finish to start saja. Nah, ada bentuk dependensi lain ya. Kalau ini finish to start saja berarti ke akhir dari aktivitas A menjadi awal dari aktivitas B dan sebagainya ya. Hanya mampu menunjukkan hal tersebut ya. Tapi ada yang kedua dinamakan PDM nanti ya. Nah, ini caranya ini ya, proses meng-create AOA diagram, activation arrow. Kita mulai dari node 1, kemudian kita membuat panah dan kira-kira aktivitas apa yang bisa dijalankan bersama-sama tanpa saling mengganggu satu sama lain ya. Terus kita kasih nama aktivitasnya lengkap dengan durasinya. Kemudian kita tambah terus sampai dari kiri ke kanan. Kita harus perhatikan disebut burst sama merge. Kalau burst itu adalah suatu aktivitas yang inputannya dipakai oleh dua aktivitas seterusnya. Itu berarti dia pecah dua atau lebih. Kalau merge, kayak tadi yang J, itu aktivitas yang baru bisa berjalan kalau dia mendapatkan outputan dari berbagai aktivitas gitu. Jadi ada burst sama merge. Terus kemudian kita gambar sampai semua selesai, semua dependensi selesai. Nah, nanti kita bisa menentukan kira-kira durasi proyeknya berapa. Terus yang kedua yang lebih populer adalah PDM. Kalau tadi adalah activity diagramming method atau activity on arrow diagram. Yang kedua yang lebih populer namanya precedence diagramming method atau PDM. Jadi aktivitasnya bukan panah lagi tapi kotak. Jadi kotak dikasih nama, ya. Jadi panah itu menunjukkan hubungan antara aktivitas. Jadi bukan aktivitas itu sendiri ya. Ini lebih populer dan sering dipakai dalam project management software seperti Microsoft Project. Jadi ini lebih cocok untuk menunjukkan dependensi selain finish to start. Nanti kita lihat definisinya. Ini ya dependensi itu macam-macam sebenarnya. Antara aktivitas A sama aktivitas B ada 4 jenis dependensi atau ketergantungan. Yang paling logis adalah yang finish to start ya. Finish dari aktivitas A sebagai start dari aktivitas B. Jadi A-nya harus selesai dulu, baru B bisa mulai. Karena apa? Outputan dari A menjadi input dari B. Kalau dia nggak beres, nggak mungkin B mulai. Ya. Kan banyak pekerjaan seperti itu ya. Tetapi itu tidak cuma satu-satunya dependensi ternyata. Ada yang namanya start to start. Jadi aktivitas B bisa berjalan kalau A sudah mulai juga. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya seperti itu. Jadi aktivitas B bisa berjalan kalau A bisa berjalan juga. Jadi mungkin ada selisih sehari 2 hari atau mungkin bisa bersama-sama tapi A itu harus mulai dulu. Terus ada nama lagi finish to finish, itu kebalikannya. Aktivitas B bisa mulai, bisa selesai kalau A selesai. Jadi nunggu A dulu selesai baru B bisa selesai. Ya kayak mungkin di kantor ya. Di kantor misalnya di beberapa kantor itu pegawainya mungkin sungkan, "Saya kok nggak bisa pulang," gitu, "sebelum bos saya pulang," gitu. Jadi dia akan memantau, kalau bosnya pulang baru saya pulang. Berarti kan finish to finish ya. Jadi kalau bosnya sudah mulai keluar ruangan, sudah mulai baru pada happy semua gitu. Itu finish to finish artinya. Jadi kalau bosnya pulang, bahwa saya boleh pulang. Kalau start to start tuh kayak toko dan pegawainya. Ya, toko dan pegawainya. Saya sering lihat kalau saya berangkat kerja, toko-toko yang di Klaten itu, banyak pegawainya masih nongkrong di depan karena belum dibukain sama pemilik tokonya ya. Dia nungguin, dia ngobrol-ngobrol sama teman pegawai tokonya yang lain, dia harus nunggu pemilik tokonya datang bukain, baru pegawai tokonya bisa jalan. Itu berarti start to start. Itu sering terjadi ke toko-toko yang tradisional gitu ya, toko-toko tradisional itu ditutup, pegawainya nunggu di pelataran ya, nongkrong-nongkrong, bosnya datang, bukain, barulah dia bisa mulai kerja. Berarti start to start. Tapi ada yang beda sedikit dinamakan start to finish. Jadi ini sedikit berbeda, yaitu B bisa finish kalau A sudah mulai gitu. Contohnya apa? Pergantian shift gitu. Pergantian shift. Misalnya di
satpam gitu. Mosok satpam yang shift sebelumnya pulang dulu, sebelum satpam yang shift yang baru datang kan nggak mungkin ya. Jadi harus shift yang pegawai satpam yang shift berikutnya datang dulu, dua-duanya ada, barulah dia bisa sebagainya gitu. Model-model gitulah ya. Jadi Anda bisa bayangkan ada berbagai macam kegiatan dalam skenario ini ya, finish to start, start to start, finish to finish maupun start to finish. Yang paling logis yang ini, finish to start. Nah ini ya, kalau kita menggunakan PDM itu seperti ini. Jadi aktivitas itu kotak, terus dikasih nama, kemudian kita tulis start to finish sama rest. Rest itu kalau ada keterangan-keterangan apa gitu ya. Ini awalnya mungkin kosong dulu. Jadi dikatakan ini start kapan, finish kapan, 1 hari durasi. Terus D tadi ya, start kapan, berarti kalau dia 1 hari, dia ini anu ya, satuannya itu pakai dimensi mm, dd, yy ya, bukan dd, mm, yy ya. Jadi ini model Amerika, ini bulan dulu baru tanggal. Ya. Karena dia butuh 1 hari, maka D itu ID-nya memang 4, dia baru bisa mulai di hari kedua kan. Jadi ini adalah 3 Agustus, baru dia bisa mulai 4 Agustus. Terus durasinya 4 hari. Gitu ya. Terus kemudian ini juga sama B, 2 hari, mulai sama-sama tanggal 3, selesai tanggal 4, karena 2 hari, kalau ini selesainya di hari yang sama. Baru E dan sebagainya, kita gambar seperti ini semuanya. Jadi ada start to finish, resolusi, dan sebagainya. Nah, kita harus memperhitungkan juga ya. Yang J ini baru bisa mulai tanggal 20 Agustus. Meskipun H 12 sudah selesai. Karena apa? Dia nunggu yang lain. Dia nunggu yang lain tuh yang mana? Yang paling lambat selesainya. Gitu ya. Paling lambat selesainya itu apa? Nah ini, yang paling lambat selesainya kita lihat yang lain ya. Jalur-jalur yang lain itu. Dan sebagainya. Ini disebut PDM ya. PDM. Precedence Diagramming Method. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mungkin saya pause sejenak ya. Pause sejenak. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Saya ambil absensinya dulu ya. Candle Swift. Ada pertanyaan nggak? Nikodemus Anggit, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke. Imade Panji? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Maharani Putri? Maharani Putri? Belum, suara saya masuk Kak ya? Ya, masuk. Oke, ya makasih. Ayub Stefanus? Hadir, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak, Ayub? Sejauh ini tidak, Pak. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah cara sequence tadi ya, sequence. Kita sequence dan sebagainya. Kita ngurutin, kita mana yang bisa berjalan paralel, mana yang serial dan sebagainya. Ingat ya, serial itu penting. Kalau 2 aktivitas memang nggak ada hubungannya satu sama lain, kita jalankan serial saja selama orangnya ada yang bisa mengerjakan ya. Jadi kalau misalnya orangnya nggak ada, kita paksa paralel juga gimana gitu ya. Jadi misalnya kalau orangnya ada, pekerjaan itu tidak ada hubungan satu sama yang lain, mungkin baru dibutuhkan nanti di belakang dua-duanya. Nah, kita tentukan itu jalan paralel bisa. Tapi kalau orangnya nggak ada, jadi itu yang namanya tadi yang hard logic itu yang memang harus berurutan. Yang soft logic tadi, misalnya kalau orangnya nggak ada, berarti ya memang harus nunggu sampai pekerjaan selesai baru bisa dikerjakan tugas yang lain karena dikerjakan orang yang sama gitu. Kita nggak mungkin berharap satu orang bekerja 200% gitu, nggak mungkin ya. Dia harus membelah diri, pakai ilmu Naruto dan sebagainya, dia mengerjakan banyak hal, menggabung lagi nggak mungkin. Itu hanya ada di komik ya, ada di komik. Jadi orang kan tetap hanya punya waktu 8 jam, energinya juga terbatas gitu.
Nah, ini yang kita tentukan. Jadi kita harus tentukan resource-nya. Resource itu apa sih? Orang, equipment, sama material. Orang, equipment, sama equipment itu bisa alat, bisa software dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita memiliki lisensi Microsoft Project cuma 1. Jadi komputer yang ada Microsoft Project cuma 1. Terus meskipun nanti banyak orang yang mengerjakan tapi tetap harus gantian memakai software tersebut misalnya. Material juga hal yang sama ya. Itu untuk yang berhubungan dengan berbagai hal lain. Misalnya printer atau apa itu dan sebagainya ya. Jadi resource itu. Jadi kita harus mengestimasi untuk setiap activity itu butuh resource apa saja. Dia butuh berapa orang, butuh peralatan apa, butuh software apa, butuh material yang lain apa. Nah, untuk menentukan estimasi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, sulit nggak? Seberapa tingkat kesulitannya gitu. Kalau tingkat kesulitannya tinggi ya berarti ya harus dikasih resource yang banyak. Equipment yang banyak, material yang banyak gitu. People yang banyak juga ya. Terus pengalaman masa lampau. Untuk aktivitas yang mirip di masa lampau waktu kita mengerjakan tugas yang mirip, kira-kira dulu butuh resource berapa? Itu juga penting. Terus yang berikutnya, apakah resource tersebut tersedia sekarang atau pada saat pengerjaan proyeknya nanti? Misalnya, saya mempunyai desainer database cuma seorang dan sekarang lagi sibuk di proyek yang lain gitu. Dan kayaknya pada saat dia seharusnya mengerjakan database di proyek saya, dia juga ternyata masih sibuk. Nah, berarti dia resource-nya nggak tersedia gitu. Nggak tersedia. Jadi dalam satu perusahaan mungkin saja satu orang akan terlibat lebih dari satu proyek ya. Kayak tadi misalnya sistem analis dia kan cuma bekerja di awal-awal. Kalau dia SKPL sudah selesai ya dia bisa bekerja membantu di proyek yang lain ya. Nggak mungkin dia cuma nongkrong saja. Nah itu nanti untuk membuat pembagian atau detail dari resource-nya kita bisa membuat yang namanya resource breakdown structure. Jadi bentuk hierarki dari semua resource yang dibutuhkan lengkap dengan kategori dan tipenya. Lengkap dengan kategori dan tipenya. Nah, kemudian barulah kita tentukan kalau sudah ada aktivitas lengkap semua ada available ready gitu ya, maka baru kita tekan durasinya. Jadi dengan adanya aktivitas itu dengan resource yang tersedia kira-kira butuh durasi berapa lama untuk menyelesaikan. Nah, durasinya itu biasanya satuannya hari. Jarang ya satuannya jam gitu. Hari itu 1 jam pekerjaan. Hari ya. Jadi amount of time kalau dia bisa mengerjakan plus adanya elapsed time. Elapsed time dari waktu yang mungkin harus tunggu dan harus diselesaikan dan sebagainya. Nah, usaha untuk melaksanakan pekerjaan tersebut itu disebut effort. Dan effort itu biasanya satuannya adalah person month atau person day. Effort itu person day. Kalau person day itu artinya misalnya kalau ada pekerjaan effortnya 10 person day, itu artinya kalau yang mengerjakan 10 orang hanya butuh 1 hari. Tapi kalau yang mengerjakan 1 orang hanya butuh 10 hari. Meskipun logikanya tidak semudah itu ya. Kalau misalnya 10 orang malah pada ribut sendiri, malah nggak selesai-selesai. Tapi kira-kira seperti itu. Nanti satuannya bisa person day atau person month. Kalau project mungkin ngomongnya person month ya. Karena project itu kan pasti nggak mungkin selesai dalam berapa hari. Tapi kalau mau didetailkan lagi namanya person day. Jadi kalau orang itu bekerja full time, itu satuan effort-nya itu person day atau person month. Nah itu ya effort biasanya tidak selalu sama dengan durasinya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan estimasi dan kita tidak bisa mengharapkan bahwa orang bisa 100% setiap hari. Nanti misalnya teman yang muslim harus sholat Jumat, nah berarti kan berkurang ya, dia tidak 8 hari misalnya. Terus kadang-kadang sakit dia izin. Jadi nggak mungkin dia bisa bekerja 100% per hari. Mungkin ada yang lagi putus sama pacarnya. Mungkin dia jadi tidak konsen, berarti dia tidak 100% meskipun dia datang 8 jam, tapi ternyata dia hanya bisa mikir berapa jam saja, yang lainnya dia bengong. Lagi patah hati dan sebagainya. Kayak gitu-gitu tuh harus dipertimbangkan. Jadi orang, terutama person ya, orang. Material pun
resource yang lain pun juga seperti itu. Misalnya kita butuh server lah, server juga tidak bisa on setiap saat. Kadang-kadang dia butuh maintenance, kadang perlu di-upgrade, kadang-kadang perlu di-backup dan sebagainya ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa yang memang kita tidak bisa harapkan berjalan full time setiap saat. Nah, biasanya untuk melakukan estimasi durasi, itu bisa melakukan pendekatan 3 point estimate ya. Estimasi 3 poin. Biasanya akan ditanya pakai meeting, brainstorming gitu ya. Kalau secara pesimisnya itu butuh berapa lama ini ya kegiatan ini ya. Jadi kita tentukan tiga nilai. Pesimisnya berapa lama, optimisnya berapa lama, normalnya berapa lama, dan kita akan kasih rata-rata. Rata-ratanya itu dengan normal dikasih bobot 4, optimis sama pesimis dikasih bobot 1. Jadi optimistic most likely sama pesimistik. Kalau misalnya kalau dengan lagi tidak semangat mengerjakan butuh 2 minggu gitu. Kalau lagi semangat bisa 3 hari, tapi kayaknya seminggu jadi deh. Nah, itu berarti kayak 3 point estimate kayak gitu ya. Itu biasanya dibutuhkan dalam nanti di Perth maupun Monte Carlo simulation. Nah, setelah itu semua aktivitas ketemu, detail, resource-nya ada, durasinya ada, barulah kita bisa bangun jadwalnya. Jadi ini akan menentukan kita start dan end dari suatu project ya. Jadi tujuan utamanya kita menciptakan jadwal project yang realistis sesuai dengan apa adanya. Dan itu sebagai basis untuk memonitor progres dari projectnya. Dalam waktu monitor apa? Dalam dimensi waktu. Ya, nanti kita menggunakan tools atau teknik yang terkenal, misalnya Gantt chart, critical path analysis, critical change scheduling, PERT analysis, dan berbagai istilah-istilah lainnya lagi. Ini Gantt chart adalah yang tadi saya sudah ceritakan, formatnya sudah saya pertontonkan kemarin pada saat kuliah kemarin ya. Ini adalah diagram penjadwalan yang paling populer, yang paling terkenal di standar formatnya. Nah, biasanya ada simbol-simbol di sini. Jadi kalau misalnya bentuknya black diamond, hitam itu disebut milestone. Kalau ada horizontal tick bars, jadi ada bar hitam tebal, dinamakan summary, karena dia merupakan gabungan dari tugas yang lebih kecil. Kalau yang bar yang lain, evidensinya. Terpotong, apakah suara saya masih terdengar? Halo? Terdengar. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ya saya lanjutkan. Sedikit ngebling tadi ya. Oke, jadi Gantt chart seperti itu ya. Jadi ada simbol-simbolnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini adalah activity-nya ya. Dan ini adalah dependensinya. Berarti ada tasknya A, B, C, D, H, I, J misalnya. Ini adalah durasinya, kita bisa klik nanti kita kasih durasi mulai kapan dia akan muncul ya. Ini misalnya di tahun 2015 dimulai dari tanggal 2 Agustus. Ini adalah Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ini juga 15 Agustus Sunday-nya sampai seminggu ke depan. Nah, ini kita lihat ini A membutuhkan waktu durasi 1 hari, B 2 hari, C 3 hari, D 4 hari dan sebagainya. A dan D ada hubungan finish to start. Ini juga kadang-kadang finish to start di 2 aktivitasnya. B sama E sama F itu ternyata finish to start, finish-nya dari B menjadi start dari E sama F dan sebagainya gitu. Macam-macam hubungannya, nanti bisa finish to start finish maupun finish to finish dan sebagainya. Ada 4 kategori yang tadi. Nah, ini yang versi lengkapnya ya, ini di sana. Jadi di web ini bisa ngambil dari WBS yang akhirnya berubah jadi aktivitas. Ini yang tick bars ini adalah summary task-nya, karena dia sebetulnya kalau di collapse tuh kegiatan kecil-kecilnya nih ya, masing-masing task-nya. Kalau di summary nama kegiatan besarnya ini gitu ya. Kita lihat di sini ada milestone. Jadi kalau kita mempunyai suatu aktivitas tapi kita set zero duration, maka dia menjadi milestone. Zero duration ya. Dari milestone bentuknya black diamond dan ada tanggalnya. Ini sebagai penanda suatu aktivitas penting sudah selesai.
dan sebagainya. Ini ada dependensinya ya. Ini contohnya misalnya start to start ada ya, ada start to start. Ini ada finish to start dan finish to start dan sebagainya. Kalau nggak ada panahnya berarti dia sebetulnya bisa berjalan bersama-sama. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat ya bagaimana aktivitas dan dinamika dari proyeknya. Berbagai macam kegiatan yang terjadi. Kadang-kadang kita bisa collapse, kadang-kadang bisa expand ya. Kalau ini misalnya kalau kita collapse, dia nggak kelihatan tasnya kecil-kecilnya ya. Tapi kita kelihatan summary tasnya apa saja dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau proyeknya semakin komplit, tasnya bisa puluhan misalnya, ada puluhan. Dengan aktivitas besarnya kita kasih nama. Ya seperti itu ya, dinamakan Gantt chart itu seperti itu. Nah ini ada namanya milestone tadi ya. Jadi milestone adalah yang zero duration, yang menunjukkan aktivitas penting sebagai penanda progres dari proyeknya. Jadi kita perlu tambahkan milestone itu kayak apa ya, penanda event-event penting bahwa kita sudah mendekati penyelesaian gitu. Nah, biar kalau kita mau bikin milestone harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama milestone-nya harus spesifik. Yang kedua harus measurable, bisa terukur ya. Terus kemudian assignable, bisa ditugaskan pada siapa, realistik, dan time frame, berarti ada durasi waktunya, frame waktunya. Jadi kriteria namanya SMART. Ya. Oke. Nah ini, nanti kalau jadwalnya sudah jadi dan sudah fix, nanti jadwalnya tidak diedit lagi, tetapi sudah masuk mode tracking. Jadi kalau sudah misalnya sudah disepakati jadwalnya, terus kemudian gong, proyeknya jalan, mode-nya jadi mode tracking sekarang. Mode tracking itu jadi kayak gini. Jadi nanti kalau yang hitam itu adalah ini ya. Jadi kalau yang tick bar tadi kan summary task-nya. Terus ini yang kayak coret-coret ini adalah kenyataannya, realnya. Jadi kayak di overlap antara yang direncanakan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Gitu. Nah nanti kalau yang ada yang milestone-nya juga akan bergeser ya. Kalau ternyata kita masukkan misalnya kegiatan subtask 1, 2. Itu ternyata bisa molor sehari ya. Molor sehari dari kenyataannya. Maka otomatis yang lainnya akan bergeser dan sebagainya. Nanti ada milestone yang slip atau meleset dan sebagainya. Nanti durasi dari proyeknya akan mundur atau tidak sebagainya. Jadi ini biasanya sudah masuk mode dari tracking ya. Jadi kita bikin sudah jadwalnya sudah jadi, begitu sudah benar-benar berjalan, maka mode-nya menjadi mode tracking. Oke. Seperti itu ya. Nah, untuk menganalisa jadwal, tadi ya, jadwal itu kan penting ya. Saya tadi mengatakan ada kegiatan yang sebegitu penting sehingga kalau dia mundur sehari saja, dia akan menyebabkan suatu proyek akan mundur. Tapi ada kegiatan yang mau mundur 3 hari pun nggak ngaruh gitu, karena mungkin ada aktivitas lain yang berjalan, dia mau digeser-geser juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ngaruh. Tapi kalau semuanya sekuensial memang pasti ngaruh semuanya. Tapi kan ada yang paralel ya. Ada paralel yang paralelnya pendek, ada paralel yang paralelnya panjang. Yang paralel panjang itu, yang waktu paralel pendeknya kan bisa digeser-geser ya. Dia mungkin agak mundur 1-2 hari, nggak apa-apa. Karena apa? Yang menjadi penentunya yang aktivitas panjangnya pada paralel tersebut. Untuk menganalisa itu kita menggunakan yang namanya critical path method. Jadi critical path method adalah teknik untuk network diagramming untuk menentukan project durasinya, durasi dari projectnya. Tadi di contoh sebelumnya kan durasi dari projectnya itu adalah jalur yang terpanjang kan ya, jalur yang terpanjang. Itu menandakan kapan project paling cepat selesai. Nah, di antara jalur-jalur itu, jalur yang terpanjanglah yang disebut critical path-nya. Kalau jalur terpanjang itu berarti aktivitas yang dilewati jalur terpanjang itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Dia harus selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi aktivitas yang ada pada jalur terpanjang
dia tidak boleh ada tawar-menawar lagi. Kalau dia molor sedikit saja, otomatis proyeknya akan molor. Tapi kalau di jalur yang lain yang lebih pendek, itu mau molor-molor pun nggak masalah. Ya. Jadi critical path pada sebuah proyek adalah rangkaian dari aktivitas yang menentukan waktu tercepat proyeknya selesai. Jadi rangkaian terpanjang menandakan kapan proyek itu paling cepat selesainya. Jadi critical path adalah longest path atau jalur terpanjang dari network diagram. Dan karena dia jalur terpanjang, nggak boleh ada maju dan mundur. Terutama kalau mundur ya, kalau dia maju malah ternyata sebetulnya membuat proyeknya bisa selesai lebih maju. Biasanya nilai slack sama float terkecil. Slack sama float itu apa? Nilai yang bisa ditambahkan untuk memajukan maupun memundurkan suatu aktivitas. Tanpa harus mengorbankan penyelesaian proyeknya. Jadi kalau kita bayangkan aktivitas di jalur yang tidak paling panjang, itu bisa maju, bisa mundur, tanpa mengorbankan penyelesaian dari proyeknya. Tapi kalau yang masuk dengan critical path, dia tidak boleh molor. Tidak boleh molor. Bagaimana cara mengkalkulat atau menghitung critical path ya? Jadi kita bikin dulu network diagramnya. Kemudian kita tambahkan estimasi durasinya setiap jalurnya. Kita cari jalur yang paling panjang, berarti jalur paling panjang itulah critical path-nya. Jadi kalau jalur dari critical path itu artinya adalah orang yang ditugaskan mengerjakan tugas itu yang masuk critical path tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi ingat ini bukan tugas terpenting ya. Ini satuannya adalah waktu. Tugas terpanjang. Tugas terpanjang dia tidak boleh mundur sedikit pun. Kalau sampai ada apa-apa pada aktivitas di critical path akan mengorbankan aktivitas proyeknya. Nah, inilah yang peran dari project manager. Kalau sampai ada aktivitas yang di critical path dan akan molor atau ternyata molor, maka dia harus melakukan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif itu apa? Misalnya ya terpaksa lembur, misalnya. Dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau di luar negeri ya kerja dari Senin sampai Jumat saja. Nah, itu akan memberikan solusi kalau misalnya ternyata ada molor ya dia suruh aja kerja lembur atau kerja di weekend. Nah, nanti kalau jadi weekend berarti kan mengkompensasi yang keterlambatan itu. Sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya jadi tidak terkorbankan. Ini critical path method saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita lihat A, D, H, J, B, E, H, J, B, F, J maupun C, G, I, J, kita tentukan jumlahnya panjangnya. Yang paling panjang ternyata 16 hari di sini. Ya, berarti critical path-nya ini 16 hari. Berarti kegiatan B, kegiatan E, kegiatan H, sama kegiatan J tidak boleh mundur sedikit pun. Kalau dia maju, malah bagus. Misalnya satu kegiatan, misalnya kegiatan H menjadi 5, berarti dia jadi 15 hari kan? Benar, oke. Tapi kalau misalnya kegiatan H menjadi 4 dari 14 hari, nah critical path-nya jadi 2. Malah jadi 3 ya. Ini sama ini. Jadi ingat, pengurangan dari suatu critical path mungkin memindahkan critical path-nya ke jalur yang lain gitu. Jadi critical path itu bisa berpindah kalau ternyata ada improvement dari satu aspek dari jalur tersebut ya. Jadi mungkin dia tidak jadi jalur terpanjang lagi, jalur terpanjangnya pindah ke jalur yang lain. Nanti berarti fokusnya harus berpindah ke jalur yang lain gitu. Jadi tidak selamanya dia akan menjadi critical path. Dan kalau kita perhatikan, misalnya jalur ADHJ sama jalur BEHJ, berarti kan dia 14 hari sama 16 hari. Berarti kita bisa bermain-main di sini ya. Bisa mundur 1-2 hari pun nggak masalah gitu. Karena dia masih lebih pendek daripada yang 16 hari ini gitu. Itu dinamakan slack sama float tadi.
Kalau ini kan ini kan sama-sama 6 sama 3 ya. Nah, berarti yang kita bisa mainkan adalah D sama E. D sama E. D sama E itu bisa digeser-geser tanpa mengorbankan durasi dari project. Apalagi yang BFJ ini. BFJ ini jauh lebih banyak slack sama float-nya nih ya. Bisa digeser-geser. Tanpa mengorbankan durasi totalnya. Karena dia masih ada selisih 7 hari dibandingkan total durasi project-nya. Ini contohnya kalau di Apple Computer itu orang yang lagi mengerjakan tugas yang berada pada critical path, maka di kantornya atau di kubikelnya dikasih boneka gorila. Artinya apa? Semua orang tahu bahwa dia lagi mengerjakan, jangan disabotase dan sebagainya, Mas. Kalau bisa dia didukung sepenuhnya supaya dia bekerja, supaya dia menyelesaikan tepat waktu dan syukur-syukur bisa lebih cepat gitu. Jadi ingat critical path bukan jalur di mana tugas-tugasnya penting, bukan, tetapi adalah waktunya. Contohnya gini, kalau waktu membuat taman bermain di Disney gitu ya, kalau menumbuhkan rumput itu bukan pekerjaan yang kayaknya penting ya, tetapi rumput kan nggak bisa dicepet-cepetin ya. Rumput, ayo cepet kamu tumbuh, nggak bisa. Tetap butuh durasi berapa hari dan itu tidak bisa dikompensasi lagi. Itu critical path malah ya. Menumbuhkan rumput adalah critical path. Meskipun dia kelihatannya bukan pekerjaan yang penting, tetapi dia di jalur yang penting. Jalur waktu yang penting. Ingat ya, dengan adanya perubahan, misalnya ada yang molor, ada yang maju dan sebagainya, critical path-nya bisa berpindah ke jalur yang lain ya. Jadi project manajernya harus memelototin bener ya. Oh ternyata ada pekerjaan yang maju dari jadwalnya. Dulu jadi critical path gitu. Nanti bisa berganti ke critical path yang maka dia harus fokus ke critical path yang lain dan sebagainya. Nah, di sini ada untuk menggunakan analisis critical path, kita bisa membuat trade-off dari schedule-nya. Ada namanya free slack sama free float. Waktu yang bisa kita delay tanpa harus mengorbankan durasi project-nya. Jadi free slack atau free float ya. Slack sama float istilah yang sama. Jadi suatu kegiatan bisa diundur tanpa mengorbankan total durasi project-nya, itu namanya free slack. Kalau total slack adalah waktu yang dapat diundur secara keseluruhan tanpa mendelay project finish date-nya. Jadi kalau free slack itu lebih ke arah sebuah aktivitas ini ya dapat diundur tanpa mengundurkan kegiatan berikutnya ya, tanpa mengundurkan kegiatan berikutnya. Jadi dia bisa diundur dengan kalau dia selesai pun dia tidak memundurkan kegiatan berikutnya yang butuh dia gitu ya. Kalau total slack itu adalah waktu yang dapat diundur dari suatu aktivitas dari early start, dari awal mulainya tanpa mengorbankan finish date-nya. Terus ada namanya lagi forward pass. Jadi kita bisa menentukan early start dari dan early finish dari sebuah kegiatan. Ada backward pass. Kita menentukan late start sama late finish. Kita lihat yang di sini aja ya. Ini contohnya, ada aktivitas, ada start, ada A, C, ada B, C. A butuh 5, B butuh 10, C butuh 7 hari. Berarti A sampai, kalau jalur AC itu butuh 12 hari, kalau B, C itu butuh 17 hari. Otomatis AC itu lebih fleksibel daripada BC ya. Berarti BC adalah kegiatan critical path-nya. Nah, kalau critical path ini kalau di kotaknya adalah ES, ini adalah early start, early finish, late start, late finish. Artinya apa? Dia bisa dimulai paling cepat kapan? Dia bisa selesai paling cepat kapan? Atau kalau late itu dia bisa dimulai paling lambat kapan? Kalau late finish dia bisa diselesaikan paling lambat kapan? Ya. Kalau kita perhatikan untuk A, dia bisa dimulai
Ya hari ke-0 ya, karena startnya cuma 0 hari. Dan dia paling cepat selesai karena dia mulai hari ke-0, dia bisa selesai di hari ke-5. Tapi dia bisa nunggu sampai hari ke-5 baru bisa mulai. Karena apa? Ini kan butuh 10 hari ya. Ini durasinya 5. Jadi paling lambat dia harus dimulai di hari ke-5. Supaya dengan waktunya yang 5 hari itu bisa finish sama-sama dengan B gitu ya. Sehingga C bisa jalan gitu. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau yang kegiatan yang ada di dalam critical path itu rata-rata ininya sama ya. Early start sama late start, early sama late startnya sama. Yang early finish sama late finishnya juga sama. Kalau yang ini juga sama. Early start sama late start juga sama. Early finish sama. Jadi tidak ada toleransi di sini. Kalau yang ini toleransinya banyak. Kita bisa mulai dari hari ke-0 atau kita bisa mulai dari hari ke-5 dan kalaupun dia mau molor, saya mau mulai di hari ke-1, 4 dan paling lambat hari ke-5 total project-nya akan tetap safe gitu. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa menentukan yang namanya backward pass sama forward ini ya, forward pass sama backward pass tadi. Ini contohnya ya. Jadi ada kegiatan sampai J, satu finishnya ada, late start late finishnya ketemu, kita tentukan free slack sama total slack-nya. Ini penting karena apa? Kita misalnya sebagai project manager dapat laporan, minggu ini hari Senin, misalnya, sekarang kan hari Sabtu ya, hari Senin tuh programmer database saya harusnya kerja. Tapi ternyata dia lapor bahwa dia demam tinggi, dan dia tidak yakin bahwa dia Senin bisa masuk kerja. Sudah dikasih tahu nih ya. Terus saya lihat, aduh gimana ya? Saya cek kegiatan dia itu Slack-nya banyak nggak? Jadi misalnya kalau kegiatan dia ternyata bukan di critical path dan dia ternyata bisa mulur 3 hari tanpa mengorbankan total durasi project-nya, ya saya nggak apa-apa, saya tinggal bilang aja, nggak apa-apa kamu sehat dulu, tapi kamu paling lambat masuk hari Rebo ya, gitu. Nggak apa-apa itu, nggak akan mengorbankan yang lain gitu. Jadi kita bisa fleksibel ngasih fleksibilitas ke orang apabila ternyata dia sakit atau dia ada urusan dan sebagainya gitu. Kita melihat. Nah, sekarang beda cerita. Misalnya programmer database-nya kerja hari Senin. Harus kerja hari Senin, dia butuh waktu 5 hari menyelesaikan, dia lapor ke saya. Sebagai project manager, Pak, saya demam tinggi. Saya tidak yakin hari Senin bisa masuk. Kayaknya masih demamnya masih tinggi-tingginya, pasti parah-parahnya ini flu. Gitu. Tapi saya tahu kerjaan dia adalah kritikal. Terus gimana saya harus melakukan sesuatu ya? Gitu. Karena dia di kritikal. Nah, saya bisa cek. Aduh, piye ya gitu kan. Nah, ya terpaksa karena dia di critical path, masa saya paksa dia masuk? Kalau saya paksa dia masuk kan dia nggak mungkin bisa kerja 100% juga ya, gitu. Apalagi dia sakit gitu. Ya mungkin saya bisa melakukan sesuatu, misalnya saya terpaksa pinjam programmer lain, dipinjam dulu selama dia sakit karena saya tahu nggak mungkin molor ini kerjaan gitu. Saya cari orang yang kapabilitasnya setara atau lebih baik dari dia, pinjam dulu ke organisasi, perusahaan, ini programmer database saya sakit nih, kita punya programmer yang lain kan, saya bisa pinjam dulu nggak? Nah, mungkin project manager di proyek yang lain dia lihat pekerjaan dia mungkin dari kerja, tapi dia punya Slack di situ. Oh, saya bisa pinjemin 2 hari nih, gitu. Kan bisa seperti itu sih. Kita bisa bermain dengan aspek waktu kayak gitu. Ini critical path juga bisa sebagai sarana untuk memperpendek atau memperpendek project. Jadi kita lihat critical path-nya, terus kita bisa menambahkan resource pada critical path sehingga dia bisa selesai lebih pendek. Misalnya, tadi ya misalnya database-nya butuh 5 hari, dia di critical path. Jadi kalau dia molor otomatis molor semua gitu ya. Programmer database-nya ternyata sehat. Sehat ya, sehat. Oke, terus kemudian kamu bisa nggak ini minggu depan meskipun cuma 5 hari, tolong deh kamu agak lembur dikit ya. Nanti hari Sabtu masuk selama 8 jam, atau nanti misalnya pada hari Senin, Selasa, Rebo, kamu lembur ya tambah 3 jam. Supaya nanti 4 hari selesai nih gitu. Berarti kan otomatis 4 hari selesai.
menghemat waktu 1 hari, otomatis nanti juga ada projeknya akan lebih cepat 1 hari. Contohnya ya. Jadi kita aktivitas yang ada di critical path. Kegiatan yang sifatnya finish to start, misalnya ya, kalau habis mendesain kan ngoding misalnya ya. Desain harus selesai, baru coding berjalan. Tapi kita bisa membuat sedikit overlap. Jadi kita minta tim codingnya sudah bisa kerja meskipun desainnya belum selesai. Jadi dia mengerjakan desain yang sudah selesai dulu, dia menunda pekerjaan desain yang belum selesai. Jadi kalau misalnya desain kan cukup banyak ya. Jadi desain yang sudah fix nggak akan berubah, sudah mulai dikasihkan kepada tim codingnya. Dan codingnya sudah mulai berjalan. Berarti aktivitas yang sebelumnya finish to start jadi agak sedikit maju, agak sedikit overlap. Sehingga nanti apa? Kalau itu di critical path, nanti durasi dari proyeknya bisa semakin pendek. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan crashing maupun fast tracking atau kegiatan lainnya. Jadi pemahaman tentang critical path sangat mempengaruhi kita bisa bertindak nanti waktu kita sebagai project manager. Nah, ingat critical path bisa berubah. Jadi waktu kita melakukan sesuatu pada critical path sehingga dia lebih pendek, nanti terkadang critical path berganti ke jalur yang lain. Karena mungkin dia malah saking menghematnya waktunya, malah yang lebih panjang dari perpindahan. Nah, kita harus tahu, kita harus update terus ya. Critical path-nya sekarang di mana? Dan nanti untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Nah, permasalahannya kalau critical path-nya misalnya 3 jalur. Jadi kalau kita mau memperpendek agak sulit. Karena apa? Yang harus kita intervensi 3 kegiatan sekaligus. Enaknya kalau critical path-nya cuma 1, berarti kita harus mikir cuma 1 hal saja. Seperti itu ya. Terus ini ada istilah critical change scheduling. Jadi metode scheduling dengan mempertimbangkan limited resource. Jadi kita menggunakan teori constraint ya. Contohnya begini misalnya. Saya mempunyai programmer yang terbatas. Programmernya juga dibutuhkan oleh tim yang lain, project yang lain gitu ya. Jadi dia harus bekerja. Nah, gimana caranya saya bisa supaya dia bisa membagi waktu dengan baik ya. Nggak mungkin misalnya 1 hari dia setengah hari kerja di sini, terus setengah hari kerja di sana. Nanti fokusnya jadi nggak bagus ya. Paling masuk akal kan dia misalnya seminggu kerja di sini, nanti seminggu kerja di sana supaya dia bisa fokus benar. Karena mungkin tipe proyeknya berbeda. Nah, ketika kita bisa melakukan pendekatan semacam multitasking ini ya. Jadi contohnya, misalnya ada task 1, task 2, sama task 3. Kalau dikerjakan memang butuh 30 hari ya. Jadi task 2 harus nunggu 10 hari baru task 2 bisa jalan, task 3 nunggu 20 hari baru jalan ya. Ini kalau tanpa multitasking. Nah, ini kita bisa split ini. Split kita overlap gitu. Jadi mungkin task 1 dikerjakan dulu 5 hari, 1 minggu ya. Nanti di minggu kedua mungkin yang mengerjakan task 1 ditugaskan tempat lain dulu nggak apa-apa. Task 2 jalan. Baru task 3 dan sebagainya. Nah, ini namakan ini multitasking. Dengan multitasking ini sama-sama selesai 30 hari, tetapi kita bisa berbagi dengan tim yang lain atau proyek yang lain ya. Seperti itu. Jadi memang task 1 selesai 20 hari, task 2 selesai 25 hari, tetapi totalnya bisa selesai pada saat yang sama. Tetap 30 hari, tapi kita bisa bagi-bagi resource dengan lebih baik lagi. Contohnya. Itu dinamakan teori of constraint. Teori constraint nanti dengan berbagai macam constraint yang kita miliki, misalnya programnya terbatas dan berbagai hal lagi, kita bisa melakukan semacam multitasking, kita split kecil-kecil seperti itu. Nanti juga ada, kalau misalnya kita takut ya, critical, misalnya proyek pemerintah atau proyek yang sangat penting sehingga tidak boleh terlambat sedikit pun. Gitu. Kalau tidak boleh terlambat sedikit pun, tidak mungkin terlambat, kita tambahkan buffer saja bisa. Jadi memang kita ngitung misalnya dia 9 bulan, tetapi kita ngomong ke sana 10 bulan gitu. Jadi kita ngakunya tidak optimis. Kita ngomong, kita kasih buffer 1 bulan. Karena ini apa ya? Karena kasih buffer itu penting karena apa?
ini ada berbagai macam law di sini yang berlaku untuk berbagai hal. Yang pertama, if something can go wrong, it will. Apabila sesuatu bisa memburuk, pasti akan terjadi. Terus yang namanya Parkinson's Law, bahwa suatu pekerjaan akan feel waktunya. Jadi kalau suatu pekerjaan yang membutuhkan 1 hari, pekerjaan yang berat, pekerjaan sebagainya. Jadi sebagai project manager, kita terpaksa mungkin ya menambahkan beberapa buffer di berbagai tempat. Sehingga kalau ternyata critical path-nya ternyata molor pun, kita masih punya save, kita masih bisa memakai buffer tersebut. Buffer itu bisa macam-macam, namanya project buffer, berarti memang buffernya ditambahkan di project-nya keseluruhan, atau kita bisa tambahkan namanya feeding buffer. Jadi kita tambahkan buffer di tas-tas yang critical path gitu. Ini contohnya project buffer ya. Kita tambahkan buffer, jadi kita ngakunya sebetulnya 10 bulan, kita ngaku gitu. Supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Ya. Atau kita bisa tambahkan misalnya di sini dikasih feeding buffer ya. Jadi sebelum aktivitas X kita kasih feeding buffer supaya kalau dia molor pun oke, fine-fine saja. Jadi ada berbagai macam feeding buffer. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam ya rekayasa lah istilahnya ya. Jadi kalaupun ada something that can go wrong, orangnya sakit, pandemi atau tiba-tiba sakit flu semua sekantor gitu. Terus piye ya gitu. Ya mau tidak mau gitu. Tapi karena ada buffernya, kita jadi aman, tetap safe, nanti delivernya on time. Ini contoh yang saya skip saja. Terus ada nama lagi, kita menggunakan namanya PERT ya, Program Evaluation and Review Technique. Jadi PERT itu adalah Network Analysis Teknik, digunakan untuk mengestimasi durasi tadi ya, durasi ya. PERT menggunakan Probabilistic Time Estimate. Tadi saya sudah jelaskan mengestimasi durasi ya. Jadi kalau kita mengestimasi durasi itu kita bisa menggunakan pendekatan PERT. Kita tanya waktu optimis berapa lama, waktu pesimis berapa lama, most likely atau normalnya berapa lama. Yang most likely kita kasih bobot 4, kita bagi dengan 6. Satu pekerjaan misalnya, optimisnya 8 hari selesai, pesimisnya 24 hari, tapi kayaknya 10 hari deh gitu. Nanti kita kasih waktu aja sesuai dengan PERT itu, jadi kita kasih waktu ada 12 hari. Nah, kita masukkan dalam jadwalnya 12 hari, meskipun kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan mood-nya bagus, 8 hari selesai gitu. Oke, itu yang untuk yang pendekatan yang tradisional ya, belum melibatkan namanya agile ya, agile sedikit berbeda tapi sebenarnya pada intinya sama. Itu ya. Jadi itu project time management ya seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali antisipasi dan kegiatan harus diintervensi ya supaya dia jalan. Hasil akhirnya berupa Gantt chart. Di situ ada aktivitas, ada resource, ada waktunya, ada durasinya, dan kita bisa menentukan critical path-nya, kita bisa melakukan sesuatu pada critical path, kita bisa melakukan estimasi kapan proyek selesai dan sebagainya. Ini kalau yang agile sendiri, menurut manifestonya, mengatakan bahwa kolaborasi customer lebih penting daripada negosiasi kontrak, merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi biasanya yang bekerja adalah product owner-nya ya. Jadi dia akan mengukur time management dengan baik ya. Jadi nanti timnya harus berfokus pada membuat produk yang berguna. Nah biasanya kalau agile itu dia fokusnya adalah apa yang dikerjakan pada sprint tersebut ya. Itu fokus itu saja gitu. Nanti tinggal ditentukan kira-kira biasanya butuh berapa sprint gitu. Nah, satu sprint yang sudah didefinisikan, misalnya satu sprint disepakati 3 minggu, selama stick dengan waktu tersebut, otomatis akan bagus ya. Terus kalau schedule-nya sudah jadi, bagaimana cara mengontrolnya atau mengendalikannya ya? Jadi yang pertama kali kita melakukan reality check. Jadi kita cek ya, kita pantau, kita observasi. Kalau ternyata ada kegiatan yang mundur dari jadwal, kita jangan mengubah jadwalnya. Kita masukkan aja trackingnya bahwa dia mundur.
Terus kemudian kita harus membuat berbagai macam contingency plan, rencana cadangan. Kalau sesuatu di luar rencana ya, contingency. Jadi backup plan seperti apa? Tadi misalnya mungkin kita terpaksa pinjam ke programmer lain di tim lain, atau kita terpaksa meminta seseorang untuk lembur misalnya. Nah, otomatis kan kalau lembur kan ada biaya kita tambahkan karena kalau lembur harus dibayar ya. Kita nggak boleh meminta orang lembur tapi nggak digaji. Dan kalau menurut peraturan pemerintah tuh kalau lembur tuh rate-nya harus 1,5 kali di jam biasa. Dan jangan berencana bahwa semua orang bisa bekerja 100% setiap saat gitu ya. Dari kadang-kadang orang bisa sakit, bisa bad mood, bisa ada masalah keluarga dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang dia tidak bekerja 100% setiap saat. Orang kan bukan robot ya. Dan perlu juga ada progress meeting dengan stakeholder. Dan kalau ada masalah mengenai jadwal, komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita bisa memberitahukan potensi masalah di depan, tidak menjelang deadline, tapi sepanjang perjalanan kita ada masalah nih, ada potensi dan sebagainya. Kalau terpaksa mundur pun, stakeholder-nya akan paham dan memahami dan akan memberikan waktu. Jadi tujuan dari pengontrolan jadwal memastikan status dari jadwalnya, faktor-faktor yang menentukan yang menyebabkan schedule berubah, terus menentukan apakah memang schedule manage-nya. Jadi tools-nya menggunakan progress report, terus schedule change control system, project management software misalnya menggunakan Microsoft Project dan sebagainya. Dan menggunakan berbagai macam varian analisis ya, misalnya menganalisa float sama slack tadi dan sebagainya. Atau menggunakan performance management-nya, seperti earn value yang sesuai dengan di bab 7. Kita masih belum bab 7 ya, besok. Nah, reality check-nya seperti apa ya? Memang harus kita masukkan sesuai dengan kenyataannya ya. Harus realistis. Kalau memang mundur ya kita masukkan sebagai mundur, lapor sebagai mundur. Kalau ternyata ada potensi mundur atau kemunduran yang terjadi yang berpotensi akan mengorbankan waktu penyelesaian proyek, kita sampaikan top manajemen dari awal. Ini ya, ini masalah orang karena masalah waktu berhubungan dengan orang yang bekerja, jadi perlu ada strong leadership ya. Jadi manajer harus bisa mengempower, memberikan insentif. Menginsentif itu bukan cuma ngasih uang ya, ngasih encouragement, dipuji dan sebagainya. Disiplin juga penting dan kemampuan negosiasi. Ini software yang bisa dipakai, biasanya Microsoft Project itu yang software yang populer ya. Nanti untuk hal-hal lain juga bisa menggunakan tools yang lain. Ini ingat bahwa ini ada semacam peringatan kalau kita menggunakan project management software. Jadi kalau bisa jadwal, terus kemudian dependensi dan sebagainya, actual schedule dan sebagainya, dan rencana juga harus diikuti dengan baik gitu ya. Oke, itu ya. Jadi summary-nya yang saya bisa sampaikan. Sudah jam berapa sekarang? Jam 11:30 ya. Jadi project time management adalah sumber konflik utama. Dan biasanya project IT biasanya molor gitu ya. Karena waktu mempunyai ciri khas yang bagaimanapun juga akan tetap berjalan. Nah, proses-prosesnya adalah schedule management, mendefinisi aktivitas, mensequence aktivitas, mengurutkan aktivitas, mengestimasi resource maupun durasinya, kita membuat jadwal, kemudian kalau sudah jadi kita mengontrolnya. Dan kita bisa mengambil tindakan apabila jadwalnya meleset gitu ya. Diharapkan nanti kalau molor pun ya tidak terlalu parah dan syukur-syukur tetap tepat waktu. Project time management. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mau ditanyakan, bentar, kalau di situs kuliah saya sudah memberikan tugas minggu 6 ya. Anda bisa lihat tugas minggu 6 di situs kuliah. Jadi melanjutkan tugas minggu kelima yang kemarin, Anda membuat versi yang lebih detail dari WBS, kemudian buatlah activity list,
kemudian lengkap dengan semua atributnya, kemudian Anda coba menggambarnya dengan menggunakan Microsoft Project. Ya. Untuk mengambil Microsoft Project Key-nya, itu coba ya, saya cek dulu ya sebentar. Coba Anda saya taruh di chat ya. Taruh di chat ya. Anda coba silahkan login di link yang saya taruh di chat. Terus kemudian Anda login menggunakan login student. Kemudian cari di software. Cari di software. Saya kok gagal ya. Coba Anda bisa nggak ya? Saya coba masuk di sini. Saya coba. Silahkan coba masuk ya. Kalau saya kok nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi dulu saya bisa. Sekarang saya nggak bisa. Nah, saya cek dulu, sorry. Ini ya, saya masuk itu langsung minta username password. Saya pakai, kalau saya kan bukan student ya, berarti wajib Anda kan pasti student, NPM student ADID. Anda sign in. Terus kemudian nanti Anda lihat di bagian kiri ada software. Saya yakin Anda kalau sudah pernah belajar P3L dan sebagainya kan Anda kan harus download ya SQL Server dan seterusnya ya. Di bagian sini nih ya, ada software, ada klik softwarenya, software. Terus kemudian Anda, kalau Microsoft Project itu kita hanya bisa ngambil key-nya saja ya, key. Mungkin Anda nanti bisa download di itu. Mau Visio atau profesional Visio, kita klik misalnya Microsoft Project Professional ya, kita klik, kemudian kita minta view key gitu. Nanti Anda dapat key-nya untuk menginstal, tapi entah kenapa saya nggak bisa ya. Silakan kalau ada yang berhasil, tolong laporan apakah Anda berhasil atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin Anda terpaksa harus mencari software alternatif lain selain Microsoft Project Professional. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu saya masih bisa ya. Apakah karena ada perubahan lisensi atau sebagainya, Atmajaya dengan Microsoft saya juga kurang begitu paham. Tapi ini yang saya bisa cari tahu ya. Nanti kalau ternyata nggak bisa, ya mungkin Anda cari cara solusi yang lain supaya bisa menginstall Microsoft Project Professional. Jadi silahkan dicoba nanti link yang saya bagikan di chat, silahkan disimpan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini? Silahkan Anda mulai bekerja untuk ini ya, di minggu depan, berarti minggu depan ingat di hari Jumat itu yang pertama ada kuis pra UTS. Terus Anda harus mengumpulkan tugas minggu 5 dan 6 dan juga menyesuaikan tugas 4 sesuai dengan format yang baru. Jadi karena Anda berlima seharusnya bisa pakai tugas dengan baik. Ya. Tugas dengan baik. Oke, saya matikan dulu recordingnya.